Gara-gara sepatu ini, Witan Sulaiman semakin sempurna untuk bela timnas Indonesia dan Persija. Dimas Derajat ungkap target realistis timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semakin menyala Bang Paes, kiper Indonesia Maarten Paes akan sandang status kiper termahal bila gabung Empoli. Mengagumkan gelandang timnas Indonesia raih gelar sarjana, incar S2 demi jadi dosen. Meski punya kesempatan gabung bareng Virgil van Dijk dan Cody Gakpo, tapi pemain ini justru pilih timnas Indonesia. Alasannya ternyata karena seperti berikut ini. Ketua Umum PSSI belak-belakan soal nasib Wilber Jardim di timnas Indonesia. Erick Thohir, saya rasa masalah isu Wilber Jardim terlalu berkembang seperti ini. Tak lagi dilirik Shin Tae-yong, wonderkid Belanda berdarah Maluku ini akui sesalkan keputusannya yang pernah tolak timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gara-gara sepatu ini, Witan Sulaiman semakin sempurna untuk bela timnas Indonesia dan Persija. Pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman, semakin sempurna jelang membela Macan Kemayoran di Liga 1 2024/2025. Tidak hanya itu, Witan juga semakin siap memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang. Kesempurnaan Witan itu terlihat lantaran Spurs membuatkan sepatu sepak bola terbaru untuk pemain berposisi sayap tersebut. Sepatu tersebut bernama Alpha Form Elite yang sebenarnya sudah dipakai Witan saat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Dengan menggunakan sepatu itu, Witan mampu membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Mantan pemain Bayangkara FC itu juga membantu timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sepatu ini sangat cocok untuk karakter bermain saya. Saya suka dribble dan melakukan gerakan eksplosif saat pertandingan, kata Witan. Brand ambassador Spurs itu mengaku cocok dengan sepatu model tersebut. Sebab Alpha Form Elite ini adalah penyempurnaan sepatu sepak bola untuk para pemain yang mengandalkan kecepatan dan akselerasi dalam setiap pertandingan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. Dimas Derajat ungkap target realistis timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Derajat mengungkapkan target yang realistis timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Dimas Derajat, timnas Indonesia bisa finish di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya peringkat ketiga dan keempat setiap grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara dua tim teratas putaran ketiga di masing-masing grup lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.
Ya mungkin saya pribadi dalam kurung di peringkat 3, ucap Dimas Drajat saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Sesuai meet and greet Liga 1 di Cinemapolis, Senayan Park, Jakarta Pusat, Sabtu dalam kurung 13 Juli 2024. Mungkin dalam kurung peringkat ketiga meyakinkan untuk kami, sambung pemain Persikabo 1973 itu. Menempati grup C putaran ketiga, Timnas Indonesia berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Semakin menyala Bang Paes, kiper Indonesia Maarten Paes akan sandang status kiper termahal bila gabung Empoli. Calon pemain Timnas Indonesia Maarten Paes berpeluang menjadi kiper termahal yang dimiliki Empoli. Hal tersebut kini hanya menunggu kepastian transfer Maarten Paes ke Empoli. Seperti yang diketahui, klub yang tampil di Serie A itu tertarik mendatangkan Maarten Paes. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Fabrizio Romano. Melalui akun X miliknya, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Empoli telah mengirimkan proposal ke FC Dallas untuk bisa mendatangkan Maarten Paes. Hanya proposal yang diajukan belum disetujui oleh FC Dallas. FC Dallas meminta Empoli merekrut Maarten Paes dengan status transfer permanen. Sedangkan Empoli hanya ingin meminjam Maarten Paes. Empoli telah mengirim proposal formal ke kiper FC Dallas, Maarten Paes. Kesepakatan personal sudah tercapai, tulisnya. Sementara itu, Maarten Paes akan menyandang status kiper termahal bila benar-benar gabung Empoli. Dikutip dari Transfermarkt, Empoli kini memiliki 3 kiper. Mereka adalah Samuel Parisan, Nicolo Ciora, dan Jacopo Seghetti. Samuel Parisan hanya memiliki nilai pasar sebesar 10,43 miliar rupiah. Nicolo Ciora memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Sedangkan nilai pasar Jacopo hanya 2,61 miliar rupiah. Maarten Paes sendiri kini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Angka tersebut tentu terpaut jauh bila dibandingkan dengan 3 kiper Empoli lainnya. Sementara itu, pemain dengan nilai pasar tertinggi di Empoli saat ini yakni Jacopo Fazzini. Pemain berposisi sebagai gelandang itu dibanderol sebesar 104,29 miliar rupiah. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengagumkan gelandang Timnas Indonesia raih gelar sarjana, incar S2 demi jadi dosen. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Rachmat Irianto, berhasil meraih gelar sarjana dalam kurung S1 pada Kamis dalam kurung 11 Juli 2024. Sebagai informasi, Rachmat Irianto berkuliah di Universitas Negeri Surabaya dalam kurung UNESA. Pemain berposisi sebagai gelandang itu mengambil jurusan S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dalam kurung PJKR. Rachmat Irianto sendiri mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pendidikannya. Namun, pemain Timnas Indonesia itu menegaskan tak ingin berhenti belajar dan berniat meneruskan ke jenjang selanjutnya. Rachmat Irianto berencana meraih gelar S2 guna bisa memenuhi cita-citanya menjadi dosen. Ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya.
Bisa lulus dari UNESA sambil tetap bermain sepak bola di level nasional adalah pencapaian yang sangat berarti. Saya berharap akan dapat melanjutkan ke S2, kata Rachmat Irianto. Keinginan Rachmat Irianto di atas mendapatkan dukungan penuh dari sang ayah, Bejo Sugiantoro. Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting termasuk bagi seorang atlet. Saya sangat mendukung jika melanjutkan S2, terutama jika ada dukungan kampus lewat beasiswa S2. Karena ini kesempatan bagi atlet untuk meneruskan pendidikan, ujarnya. Sementara itu, ini menjadi tahun yang luar biasa bagi Rachmat Irianto. Seperti yang diketahui, pemain yang sering disapa Rian itu juga baru saja berhasil mengantarkan Persib meraih juara Liga 1 2023 hingga 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Meski punya kesempatan gabung bareng Virgil van Dijk dan Cody Gakpo, tapi pemain ini justru pilih timnas Indonesia. Alasannya ternyata karena seperti berikut ini. Pemain ini lebih memilih timnas Indonesia meski memiliki kesempatan gabung bareng Virgil van Dijk dan Cody Gakpo. Salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia melepaskan kesempatan untuk bermain bersama bintang-bintang dunia demi Indonesia. Dialah Jay Itzes, pemain yang resmi menjadi WNI usai melakukan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2023. Di usianya yang masih 23, Jay Itzes seperti diketahui timnas Belanda diperkuat oleh bintang-bintang dunia seperti Virgil van Dijk hingga Cody Gakpo yang bermain di Liverpool. Terlebih, Jay Itzes tengah bermain untuk Venezia di Serie B Liga Italia, salah satu klub favorit promosi ke Serie A. Sebenarnya memiliki peluang cukup bagus untuk masuk dalam skuad utama timnas Belanda. Jay Itzes mengatakan bahwa ia memilih timnas Indonesia yakni karena ingin bermain untuk negara kelahiran kakek neneknya. Tak hanya itu, alasannya memilih timnas Indonesia juga karena bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibanding bersama Belanda. Itzes memilih timnas Indonesia karena peluang untuk bermain lebih rutin di level negara. Jay Itzes mengawali karier sepak bola dengan bergabung di Akademi PSV Eindhoven. Jay Itzes menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di SUGBK Kamis (21 Maret 2024). Dengan kerjasama Rizky Ridho dan Justin Hubner, Jay Itzes membuat lini pertahanan Indonesia semakin kukuh. Ia tampil sebagai starter dan menunjukkan permainan yang impresif hingga permainan berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Ketua Umum PSSI belak-belakan soal nasib Wilber Jardim di timnas Indonesia. Erick Thohir, saya rasa masalah isu Wilber Jardim terlalu berkembang seperti ini. Beberapa waktu lalu Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan permintaan yang diajukan oleh Ibu Wilber Jardim. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN menekankan pentingnya kepentingan timnas Indonesia U20 dibandingkan individu. Wilber Jardim adalah bek timnas Indonesia U-Strip 19 yang saat ini bermain untuk Sao Paulo U-Strip 17. Ibunya Liliana Halim pernah ingin berbicara dengan Erick Thohir.
Saya rasa masalah Wilber Jardim adalah isu individu yang harus dilihat dalam konteks kepentingan tim secara keseluruhan, kata Erick Thohir. Dalam arti, kepentingan tim harus diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan individu. Selama kita bisa berbicara untuk kepentingan tim dan tidak hanya berbicara mengenai kepentingan individu, tentu kita harus memberikan yang terbaik, tambahnya. Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihak Wilber Jardim menginginkan perlakuan khusus terkait teknis sepak bola, bukan masalah kewarganegaraan atau yang lainnya. Namun untuk memberikan layanan khusus kepada satu pemain dibandingkan dengan yang lain, Timnas Indonesia U-20 memiliki standar yang berbeda, ujar Erick Thohir. Sama halnya, tidak mungkin di Timnas Indonesia kita memberikan perlakuan yang berbeda kepada Rizky Ridho dibandingkan dengan Ragnar Oratmangoen. Tidak. Sama, ucap Erick Thohir. Tak lagi dilirik Shin Tae-yong, wonderkid Belanda berdarah Maluku ini akui sesalkan keputusannya yang pernah tolak Timnas Indonesia. Wonderkid Belanda keturunan Maluku ini menyesalkan keputusannya yang sempat menolak tawaran Timnas Indonesia. Kini pemain muda Belanda tersebut berharap agar Shin Tae-yong bisa memberinya kesempatan sekali lagi kepadanya untuk membela Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, Indra Syafri, hingga Nova Arianto sama-sama masih berburu pemain keturunan di Eropa untuk gabung ke skuadnya. Sebelumnya tidak sedikit pemain keturunan di Eropa yang enggan menyanggupi tawaran dari PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari kegemilangan Timnas Indonesia yang diisi oleh pemain keturunan menorehkan sejumlah prestasi membanggakan di level Asia. Pemain yang pernah menyesali keputusannya menolak tawaran Timnas Indonesia ialah Delano van der Heijden, wonderkid Feyenoord keturunan Maluku. Delano van der Heijden bahkan secara terbuka mengakui kalau dirinya siap jika kembali diminta oleh Shin Tae-yong untuk main bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, playmaker asal Belanda tersebut pernah mengabaikan panggilan Shin Tae-yong yang saat itu tengah mencari pemain keturunan jelang Piala Dunia U20. Masa itu Delano van der Heijden berkesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U20 bersama Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Zico Sore atas undangan Shin Tae-yong. Namun Delano van der Heijden tiba-tiba saja menarik diri dari seleksi Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 tersebut lantaran terhalang izin dari klubnya. Delano van der Heijden mengungkapkan kalau pada saat itu dirinya sangat ingin sekali mengenakan jersey Timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran leluhurnya. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya, padahal saya sangat ingin bermain untuk kalian, dalam kurung Timnas Indonesia, jelasnya. Keadaan inilah yang membuat Delano van der Heijden menyesal pernah abaikan panggilan Timnas Indonesia, bahkan sudah tak lagi dilirik Shin Tae-yong. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Indra Syafri diminta mundur dan sering menjadi sasaran amukan netizen. PSSI akhirnya buat keputusan terkait nasibnya di Timnas Indonesia U19. Netizen sempat mendesak PSSI untuk memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 setelah hasil buruk di Toulon Cup dan kekalahan dari tim PON Sumatera Utara dalam laga uji coba.
Indra Syafri yang memimpin timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 gagal meraih kemenangan dalam 6 laga yang dijalani, membuatnya menjadi sasaran kritik netizen. Kritik semakin memuncak ketika Garuda Nusantara secara mengejutkan kalah dari tim PON Sumatera Utara dengan skor 1-2. Netizen meminta PSSI segera memecat Indra Syafri dan menggantinya dengan pelatih lain yang dinilai lebih baik. Salah satu nama yang didorong sebagai pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U19 adalah Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U16 ini dinilai lebih layak setelah membawa timnya menempati urutan ketiga Piala AFF U16 2024. Nova Arianto dianggap menerapkan gaya permainan yang mirip dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior dengan mengandalkan pressing. Menanggapi desakan netizen, PSSI akhirnya buka suara. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya akan selalu objektif dalam menilai seorang pelatih tim nasional. Kami PSSI itu objektif melihat setiap pelatih. Kalau uji coba ada yang menang, ada yang kalah. Namanya juga uji coba. Nanti kita lihat di turnamennya. Ngapain kita nanti di turnamennya tidak maksimal, ujar Arya. Arya mengingatkan bahwa Indra Syafri bukan pelatih sembarangan karena telah memberikan sejumlah prestasi untuk Indonesia. Prestasi terbaru dan paling fenomenal adalah membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023, sebuah pencapaian yang Indonesia tunggu selama 32 tahun. Arya meminta netizen untuk tidak meremehkan prestasi tersebut karena Indonesia menunggu sangat lama untuk meraihnya. Kita sudah 32 tahun tidak juara SEA Games dan Indra Syafri terbukti jangan meremehkan, susah itu, ucapnya. Selain itu, Indra Syafri meraih medali emas dengan mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work. Persaingan memanas. Rizky Ridho terancam tergusur di Timnas Indonesia, inilah sebabnya. Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho harus waspada untuk menjaga posisinya sebagai bek tengah starter karena persaingan akan semakin ketat. Prestasi Timnas Indonesia semakin bersinar berkat kesuksesan Shin Tae-yong dalam memoles timnya. Pelatih asal Korea Selatan yang ditunjuk pada akhir 2019 ini telah mencatatkan berbagai prestasi penting. Timnas Indonesia kini mampu bersaing di Asia, terlihat dari penampilan di Piala Asia 2023, Piala Asia U-Strip 23 2024, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kunci kesuksesan adalah program naturalisasi yang agresif oleh PSSI. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Calvin Verdon kini menjadi andalan di skuad Garuda. Namun masih ada pemain-pemain lokal seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari yang tetap menjadi pilar tim. Meskipun demikian, posisi Rizky Ridho sebagai bek tengah semakin terancam oleh para pemain naturalisasi baru. Rizky Ridho sudah menjadi andalan di tim senior Indonesia sejak debutnya di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 29 Mei 2021 saat usianya 19 tahun. Saat itu belum ada Jordi Amat, Jay Itzes, dan Justin Hubner yang memperkuat lini pertahanan Garuda.
Rido seangkatan dengan Elkan Bagot, pemain Ipswich Town yang kini jarang dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Bagot sering dicadangkan di Piala Asia 2023, menunjukkan persaingan yang semakin ketat di posisi bek tengah. Rido perlu semakin waspada karena PSSI akan segera menaturalisasi bek tengah baru, yaitu Dion Marks. Marks yang masih berusia 19 tahun masih jauh dalam hal pengalaman dibandingkan dengan Rido. Namun jika sudah dinaturalisasi, bukan tidak mungkin Marks mampu menarik perhatian Shin Tae-yong dan dipanggil ke tim senior. Pada saat itu tiba, Rido harus siap mempertahankan posisinya dan terus berkembang untuk mengimbangi level Jay Itzes, Justin Hubner, dan mungkin juga Dion Marks. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Diincar Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19, wonderkid Belanda ini dapat pujian berkelas dari klub Eropa. Pemain muda keturunan Belanda yang diincar oleh Indra Syafri untuk timnas Indonesia U19 mendapatkan pujian dari klub besar Eropa. Indra Syafri tengah mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 tahun ini. Menurut manajer timnas Indonesia U19, ketiga pemain yang diajukan Indra Syafri adalah mereka yang pernah tampil di turnamen Maurice Ravello. Itu ada tim dalam kurung Guypens, lalu dalam kurung Mauresmo, Hinoke, dan Dion dalam kurung Marks. Itu tiga posisi berbeda yang direkomendasikan, kata Zaki di hadapan awak media. Dari ketiga nama tersebut, tim Guypens layak mendapat perhatian khusus. Di turnamen Maurice Ravello 2024, tim Guypens selalu diturunkan oleh Indra Syafri saat timnas Indonesia berhadapan dengan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Kepercayaan Indra Syafri kepada tim Guypens bukan tanpa alasan, bahkan merekomendasikannya untuk turnamen selanjutnya. Tim Guypens adalah talenta berbakat asal Belanda yang sebelumnya tampil untuk FC Twente U21 di Eredivisie. Bersama FC Twente U21, ia tampil 13 kali. Sebelumnya di tim U18, ia bermain dalam 52 laga dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Performa gemilang tim Guypens menarik minat klub kasta kedua Belanda, FC Emmen, yang berencana mendatangkannya musim depan. Tim Guypens telah menerima kontrak hingga 2 musim ke depan sampai 2026
dengan opsi perpanjangan 1 musim. Menanggapi hal ini, Direktur Teknik FC Emmen Nico Haak mengungkapkan kekagumannya terhadap talenta tim Gripens yang berhasil menarik perhatian klubnya.